Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habbana bi ni'matil islam wal iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin majelis taklim at-tauhid yang kami muliakan, para sesepuh, para ulama, wabil khusus sahibul bait Mas Saiful sekeluarga, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Marilah pada kesempatan ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini pula, sampai saat ini pula, Allah melimpahkan rasa kasih sayangnya, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, silaturahim, dan tentunya rutinitas kita semoga istiqomah, ratibul hadad, dan selanjutnya dan semuanya. Nikmat ini yang harus kita syukurin bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita dihadirkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua manusia, tidak semua orang diberikan kekuatan untuk taat, dan tidak semua orang digerakkan untuk menjauhi maksiat. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling kekal adalah nikmat kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sebaik-baiknya nikmat itu adalah nikmat taat. Kenapa bisa dibilang nikmat yang sangat indah? Karena nikmat inilah yang kita bisa menghaturkan masuk ke dalam surganya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang menghantarkan kita jauh dari api neraka dan masuk ke dalam surganya, dan terlebih pula bisa bertemu, bermuwajah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat-nikmat yang lain itu hanya sementara. Nikmat dunia itu hanya sekilas saja. Misalkan nikmat makanan, nikmatnya hanya di tenggorokan, selebihnya sudah tak terasa lagi. Nikmat tidur begitu pula. Awal tidur saja kita menikmatkan tidur. Setelah kita masuk ke dalam tidur, sudah lupa nikmatnya tidur. Semuanya fana. Di dunia ini semuanya fana. Tidak ada yang kekal. Semuanya kenikmatan. Nikmat naik sepeda motor cuman hanya sekedar ketika naik sepeda motor. Ini yang harus kita syukurin. Oleh karena itu, begitu sayangnya Allah kepada hambanya, kita bisa digerakkan. Sampai-sampai Allah itu mewajibkan kepada kita berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan, ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk sayang Allah kepada hambanya, karena Allah menginginkan kepada kita semuanya untuk masuk ke dalam surganya. Ini andaikan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pada halayak umumnya pasti sembrono. Misalkan sholat, andaikan Allah tidak mewajibkan kita sholat, kita mungkin
Hanya orang-orang yang tertentu aja yang mau sholat, beribadah kepada Allah, bersyukur diciptakan dan bersyukur untuk bisa menghadap Allah. Namun untuk orang-orang seperti kita mungkin harus dipaksa dulu. Bahkan sholat itu kadang-kadang kita masih entar lagi sampai kebablasan waktunya. Sembrono dalam bahasanya ya. Bahasa Koreanya itu sembrono ya. Jadi ini bentuk sayang Allah kepada hambanya. Dan nikmat Allah yang lain itu hanya seperti halnya kita diberi kesempatan. Sampai saat ini Allah mengasih kesempatan kepada kita berupa sehat. Ini jarang yang kita sering melalaikannya. Kebanyakan pada manusia khalayak umum itu kan nikmat yang berupa harta benda, materi, kekayaan, untung yang banyak, rezekinya lancar. Ini yang terkadang kita alhamdulillahnya luar biasa, paling banter alhamdulillah oleh untung. Nggih. Nggih, niku nggih sae daripada sing mboten alhamdulillah nggih. Ya niku. Tapi pada hakikatnya nikmat kesempatan ini yang sangat berharga. Nikmat yang berupa kesempatan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk sayang Allah kepada kita. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita yang dulu telah pernah berbuat dosa. Pada intinya manusia itu kan tidak lepas dari semua kesalahan dan dosa. Khuliqal insanu dha'ifan. Ya Al-Qur'an, ya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, saya menjadikan manusia itu lemah. Lemah itu dalam artian gampang goyah, gampang terperosok, gampang berbuat maksiat dan dosa. Sebaik-baik manusia yang orang-orang yang mau bertaubat. Makanya dalam kitab Nasuhil Ibad, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tanda-tanda orang yang kepingin selamat itu ada 4 perkara. Kita sering berdoa dalam setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus itu namanya donga napa? Doa sapu jagat weh. Ini doa yang sangat luar biasa. Jagat disaponi nggih. Sapu jagatnya. Ini semua dari kecil kita sudah diajarkan, bahkan anak kecil pun sudah hafal sampai sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, selamatkanlah saya di dunia, sejahterakanlah saya di dunia. Ya, sa'adah. Kepingin selamat. Tapi kita kadang-kadang sering berdoa namun perubahan dalam perilaku kita kurang mencerminkan tanda-tanda keselamatan. Nih, kadang sering berdoa, makanya guru-guru kami mengatakan bahwasanya berdoalah dengan perbuatan. Artinya tanpa kita mengucapkan lisan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbuatan kita dalam kehidupan sehari mencerminkan orang-orang yang taat. Ini tanpa diminta pun kepada oleh Allah, tanpa berdoa pun secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Oh, ternyata orang-orang ini orang-orang yang taat, orang-orang yang alim, orang-orang yang mau mengeluangkan waktunya untuk taat, ya, menyisihkan waktunya untuk akhirat. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu ya kesempatan sampai detik ini kita diberi kesempatan hari ini bulan, karena semakin hari semakin waktu kita kan terkikis. Kadang-kadang kalau kita tafakur, mau bertafakur, ya Allah, saya ini umur berapa? Waktu yang saya gunakan untuk taat berapa hari? Berapa jam? Dan yang untuk dunia berapa jam? Dan yang maksiat berapa jam? Yang menghasilkan pahala berapa jam? Kalau kita hitung sangat sedikit sekali. Bahkan kalau kita hitung yang fardu saja, sholat saja, paling 10 menit, 15 menit, 30 menit lah ambek wiritane, ambek wudune, ambek wiritane paling 30 menit ping 5. Yes ping pira? Adi ping 5 pinten adine? 2 jam setengah wis paling akeh. Sisanya berapa jam? Subhanallah. Ini yang kalau kita hitung dengan secara mau menghisab diri kita, mau mengintrospeksi diri kita, orang ini orang ciri-ciri orang yang selamat. Di dalam kitab Imam Nawawi disebutkan orang yang kepingin selamat itu adalah mau menghitung dzikrudz-dzunub al-madiyat. Dzikrudz-dzunubi al-madiyati.
mengingat dosa yang pernah dilakukan. Manusia pada intinya kan pernah berbuat dosa. Nggih, saya susah tiap pasti punya masa kelam yang pernah kita lampaui lah. Ya. Walaupun pada hakikatnya kita ada pada malam hari ini kita sungguhan sarungan podo wae. Sami kula nggih ngoten. Sama semuanya, punya masa kelam masa lalu. Namun kalau kita mau memperbaiki, ya Allah, dulu saya berbuat dosa di sini. Dan semuanya kan menjadi saksi. Tempatnya jadi saksi, anggota badannya jadi saksi. Semuanya jadi saksi dalam kehidupan kita. Apalagi ada malaikat yang mencatat amal kita, raqib dan atid. Apalagi Allah mau kita tafakur lagi, Allah menyaksikan perbuatan kita. Sampai suatu ketika itu ada sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasul, kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah dosa saya akan diampuni? Jangan menyebutkan dosa di hadapan saya. Ya. Jadi perbuatan dosa ini jangan sampai disebutkan di halayak alami. Ini cerminan bagi kita yang bisa kita ambil ibrah. Allah tuh, Rasulullah melarang membuka aibnya diri sendiri di hadapan orang lain. Itu aibnya, apalagi aib orang lain. Ini jangan sampai membuka aib. Ini Rasulullah bilang, nanti kita ketemu di sana. Terus disampaikan, ayo kita ketemu di mana. Setelah itu disebutkan, apa dosamu? Dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, dosa mana yang lebih besar daripada arsy-Nya Allah? Dosa saya lebih besar. Rasulullah menjawab lagi, besar mana dengan buminya dan langitnya Allah? Dosa saya lebih besar. Ketika itu, kalau zaman dahulu kita itu, kalau orang-orang dahulu itu kalau punya kesalahan, pasti bagaimana kesalahan itu menjadikan kita sembuh suatu penyakit, cari kepada orang-orang yang ahli pada penyakitnya. Nah, kalau kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kalau diri kita berpenyakitan, enjoy saja. Bahkan penyakit kita kalau kita buka satu persatu dalam diri kita, pribadi kita masing-masing, pasti mungkin kronis nih. Kronis saya itu. Kronis kadang-kadang ya penyakit ucup sik pangga, penyakit sum'ah nggih panya sik ngrasani wong nggih pangga, sik nesuwan sik pangga wis padahal sudah selesai Ramadan. Gini. Kadang-kadang seperti itu. Makanya dari itu ya disebutkan, katanya pemuda tadi, dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah terakhir, besar mana dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Sang pemuda tadi menjawab, pasti yang lebih besar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sering menyebutkan dalam Al-Qur'annya, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Ini yang sering saya ingat, ya, la taqnatu mir rahmatillah. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini bukti cintanya Allah terhadap hambanya itu, Allah memanggil kita, memanggil semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya ibadi, wahai hambaku. Ibaratkan seorang ibu, wahai anakku, wahai putraku. Sayang Allah. Subhanallah, cinta Allah kepada hambanya itu bahkan melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya. Siapa yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Alladzina asrafu ala anfusihim. Alladzina, orang-orang asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas, orang yang berlumuran dosa, orang yang sering bermaksiat setiap hari. Ini yang orang yang sering berbuat dosa setiap hari, sama Allah masih dipanggil ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan yang sangat luar biasa bagi kita. Masih kita, kalau kita sebagai seorang anak terus dipanggil, ya anak aku, wahai kesinilah, kita pasti ada rasa bangga di dalamnya. Ini Allah lebih sayang daripada itu. Kemudian disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Allah itu sangat rahmat sekali, sayang sekali kepada kita. Sampai detik ini kita bisa bernafas sehat, bisa bertemu, bisa makan jajan enak,
bisa ngopi dan sebagainya, terlebih kita bisa berkumpul melaksanakan rutinitas kita. Ini nikmat yang Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Monggo kita istiqomah dalam ngaji, taklim dimanapun, majelis zikir, majelis ilmu, yang terlebih pula untuk memperbaiki diri kita. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki diri saya itu. Ya, jangan sampai kita mengatakan terlambat. Ya, jangan sampai terlambat ya Allah. Ketun besok. Ketun ini wonten pasti di belakang, tidak ada rasa penyesalan itu di depan. Kalau rasa penyesalan di depan berarti pendaftaran nggih. Nanti rasa penyesalan. Bahkan di dalam alam kubur mereka tuh mengatakan qala rabbirji'un, rabbirji'uni, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbku, kembalikanlah aku sedunia. Pengen dibalik nomene walaupun sekedap, walaupun sebentar. Kepengin apa? Kepengin baca istighfar, kepengin baca tasbih. Barangkali di antara istighfar Allah mengampuni kita. Sampai kula kadang ketika membaca suratul Yasin kadang menangis. Bagaimana keadaan yang dibacakan Yasin di sana? Mungkin mereka ya Allah, mungkin Yesus matur nuwun kepada diri kita, saking kita tidak dengar. Matur nuwun dikirimi kayak dikirimi makanan, kita lapar, tapi kemudian ada yang mengirimi makanan. Senangnya luar biasa. Mungkin sampai yang kita masih punya orang tua yang hidup ataupun yang sudah meninggal, didoakan jangan sampai lupa. Nggih, pun sampai lupa kita, pasti kita punya orang tua lah. Nggih, punya orang meninggal, pengen nunggu hadiah dari kita, nunggu kiriman doa dari kita. Ini amalia-amalia anahdiyin seperti ini ya. Insyaallah. Lek mboten percaya nggih, saged dicoba mawon. Nggih, saestu. Toto apa ora donga kuwi dicoba mawon jenengan anu budal riyen kula sing ndongaaken tuku kene ngene. Tak dongakno tiap hari wis siap kula. Saestu. Kalau lebih kepengin balik. Ya Allah. Isa kita tinggal sisa-sisa usia kita tinggal berapa hari ya. Ini saya. Kita ibaratkan itu tinggal menunggu waktu aja. Kematian itu tinggal menunggu dernya saja. Kita mati di mana, kita model kayak apa matinya, terus di tempat yang mana, nafas yang keberapa, kita nggak ada yang tahu. Bisa hari besok pagi, bisa jadi nanti malam turu amblas, bisa jadi. Kalau nggih ngoten ya Allah subhanallah, andai kan turu terus bablas piye? Subhanallah, sampai saya. Makanya oleh karena itu nggih, monggo kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk dimaksimalkan nggih. Kula nggih ngintaken kula piyambak saya sendiri untuk terus beribadah, mengajak semuanya. Sajen nggih kula nggih izin saestu. Belum waktunya untuk tampil di depan besi kayak gini, belum waktunya nggih saestu. Kula kadang-kadang ya Allah. Itu. Jadi kalau tanda-tanda kepingin orang yang selamat itu salah satunya yang pertama yaitu dzikrud dzunub al-madiyat. Kita mengingat dosa kita. Terus istighfar dengan rasa bin nadmi wal istighfar. Yang pertama disampaikan bin nadmi. Apa bin nadmi itu? Dengan rasa penyesalan. Ini namanya taubah. Taubat yang sesungguhnya itu ada rasa penyesalan. Wal istighfar itu hanya pelengkap saja, hanya untuk kita menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astagfirullahaladzim. Pada dasarnya taubah yang sesungguhnya an-nadmu, rasa penyesalan. Lalu ada rasa penyesalan berarti taubatnya dari hati. Kalau istighfar itu hanya sekedar bisa jadi hanya lisan saja, astagfirullahaladzim. Hatinya orang ada rasa penyesalan. Taubatal kadzabin. Katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Inna sir'atal lisan min istighfar taubatal kadzabin. Cepatnya lisan untuk membaca istighfar itu katanya Sayyidina Ali adalah taubatnya orang-orang yang pembohong. Astagfirullahaladzim. Tapi hatinya nggak ada rasa penyesalan sama sekali, nggak ada rasa getun sama sekali. Maka di situ taubatal kadzabin. Monggo sarang-sarang dalam setiap apa yang kita baca kita renungkan ya Allah. Jadi kita berkali-kali mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian alhamdulillah sakit mau istighfar. Ini alhamdulillah saya itu. Alhamdulillah sakit maca Yasin, maturun ya Allah digerakkan oleh Allah untuk baca semuanya, Rutibul Hadan dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri orang yang kepingin selamat yaitu nisyanul hasanat al-madiyat, melupakan perbuatan kita yang baik kepada orang lain. Jadi aja dieling api bahwasanya kita
pernah nyumbang, pernah bantu, pernah sedekah, pernah berbuat baik pada orang lain. Nah, pada dasarnya kita kembali lagi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah menggerakkan kita untuk sakit berbuat baik. Ini dilupakan wis Allah yang menggerakkan kita, wis kita mau minta pahala dari mana? Ya Allah yang menggerakkan. Nggih. Andaikan kita minta surga, insyaallah dapatnya surga. Nggih. Nah, kalau kita sudah ikhlas kemudian tanpa embel-embel apa di dalam hati kita, insyaallah hadiahnya luar biasa, lebih dari surga, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nadharu ila man fawqahu fiddin. Ya. Kemudian ciri orang yang selamat, kepingin selamat, yaitu melihat orang yang di atas kita dalam segi agama. Segi agama, ya Allah. Misalkan ya, saya sering disupport orang yang sejajar kita, kok pinter ya, kok iso ngaji, kok ibadahnya kok akeh, kok iso dadi koyo ngene. Ini orang-orang yang harus untuk kita pacu. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Gitu loh. Mereka bisa misalkan bisa bersedekah lah, kenapa saya tidak? Mereka bisa bantu, kenapa saya tidak? Padahal kita diciptakan Allah dalam keadaan sama. Oleh karena itu ya monggo kita bisa mampu kepada orang lain, bisa membantu kepada orang lain dalam bidang apa? Dalam ilmu nggih monggo ilmunya. Dalam bidang harta nggih monggo dalam segi hartanya. Dalam bidang pemikiran nggih monggo pemikiran kita bantu. Khairun nasi anfa'um linnas. Rasulullah dawuh sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Di sini juga disebutkan dua perkara yang paling unggul, tidak ada yang melebihi yang lain adalah pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah anaf'ulil muslimin, bermanfaat kepada orang muslim. Bermanfaat kepada orang muslim. Ini yang kita mampu dibilang apa? Ndak mampu sama sekali, yes, harta enggak duwe, bondo ora duwe, tenaga yes ora kuat. Ya minimal kita mendoakan kepada orang lain lah. Ya, mendoakan orang lain secara diam-diam. Enggak usah banter-banter. Ya Allah, mentar muka suke. Nggih sakit saya mawon ya. Tapi justru orang yang mendoakan secara diam-diam, Allah malaikat langsung mendoakan orang tersebut. Sambil lewat di jalan ya, semoga yang lewat jalan ini selamat. Ketemu orang jualan di pinggir jalan, mentar muka dagangane laris. Ya wis ngoten. Mentar muka keluargane selamat. Eling nang Gusti Allah. Begitu juga yang orang-orang yang non muslim, moga-moga dibaring hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke Islam. Semuanya bisa didoakan, semuanya bisa berpeluang ibadah dalam kehidupan kita. Apapun yang kita bisa. Sakit, hal yang mubah bisa jadi ibadah. Ini luar biasa, hal yang mubah bisa jadi ibadah. Sama jenengan hadir padanya sambil niat makan, ngelegakno sing sedekah. Ini luar biasa jadi ibadah. Orang yang kalau orang sedekah terus dimakan, ini senangnya luar biasa, senang saestu. Apapun bisa jadi ibadah. Jenengan pegang HP mengeserkan sesuatu yang baik kepada orang lain, entah orang lain tuh memuji mencaci, wis biasa, namanya netizen kan seperti itu. Wah sok alim aja share kayak gini ya, wis biarin gitu. Itu namanya pemikiran orang kan beda-beda. Dengan adanya seperti itu, jenengan pasti tersupport. Maksudnya sih saya tidak bisa seperti ini gitu. Ya, itu seperti itu. Ini sekarang berpeluang untuk ibadah itu sangat luar biasa sekali. Apalagi zamannya gadget seperti ini, IT-nya luar biasa sekarang. Semuanya sampai ke IT semuanya ya. Mainnya main media sosial semuanya. Ya, dari itu ya, monggo dimanfaatkan dari apa yang kita mampu dalam diri kita masing-masing. Semuanya orang dikasih kelebihan, dikasih kekurangan. Kita punya kelebihan masing-masing, kita manfaatkan. Ya. Ini yang terakhir yaitu melihat dunia dari segi kesebawahnya. Jadi saya support dari kemarin itu sebetulnya belum terungkap dalam hati saya. Jenengan ziarah atau silaturahim, saged teng orang-orang yang miskin. Kenapa kok bisa orang kadang-kadang sekarang itu kalau ziarah nang apa jenenge tonggo-tonggo ini nang suki-suki tok, apa jajane enak-enak. Jajane enak-enak. Engko lek mulai disangoni, sing anak putra-putrane disangoni. Bisa jadi nggih saged ngoten wi. Wallahu a'lam bishawab ya, bisa jadi. Tapi ya jangan lupa kita ziarah
silaturahim ke yang lebih miskin. Itu bisa menimbulkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Ini, kurang ini, ya Allah ini. Pasti bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Bahkan yang di bawah kita itu bentuknya segala kerepotan kehidupannya masing-masing, bahkan lebih bawah dari kita tuh banyak sekali. Nggih. Berarti menimbulkan kita alhamdulillah. Walaupun masih banyak hutang, kita masih bisa makan, masih bisa hidup enak, masih bisa kumpul keluarga subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang di bawah kita masih mau makan aja susah. Bahkan yang mau dimasak hari ini kadang susah. Kadang setiap hari diketuk oleh hutang, subhanallah. Nah, ini banyak. Kulangi ya Allah gini. Kadang mesti setiap hari itu kadang-kadang sambil apa gitu. Ya Allah, ternyata masih bersyukur saya gitu, masih walaupun saya kayak begini adanya gitu. Masih banyak orang yang di bawah kita. Makanya itu nggih mau gue sering kalau ziarah silaturahim ke tempat-tempat orang yang isi sambil menyenangkan hatinya ya lek duwe apa ya digawa ngoten. Saya enak lek ndak ono apa-apa ya ucapan-ucapan yang bagus, yang menyenangkan, disupport, ojo lali salate ngoten. Kita bisa bermanfaat di bidang abangnya. Kalau sering ya monggo sholat jamaah, tidak usah jamaah setengah maco sampai di kerjaan di tempat kerja nggak sholat. Bagaimana cara wudhunya di sana? Kadang-kadang banyak orang yang merasa dirinya kalau nggak kerja nggak makan. Isi lumrah mawon, nggak kerja nggak makan. Itu pada umumnya ya kita jangan sampai seperti itulah. Pada dasarnya ya Allah yang menggerakkan kita untuk bisa kerja dan Allah yang memberikan kita makan. Monggo saya mengingatkan diri pribadi saya khususnya dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya dalam selama bertamu dengan halalun bihalalin ya, saling menghalalkan dari kita semuanya. Mohon maaf jika dulu pernah bertemu jenengan dalam bentuk apapun, kadang-kadang tidak sengaja melukai, menggibah ya, gibah ki angel disebut nih, tahu ngerasani sembarang kali terus kakian lek disebut nih, kan guys diglobalkan mawon nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari ucapan, dari hati, lahir bil batin ya. Kita sering mengucapkan minal aidin wal faidin apa ya? Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Lahirnya kita bersalaman, namun yang terlebih pula hatinya kita harus bersalaman. Apa jika hati bersalaman? Harus saling merelakan apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi ikhlaskan mawon, nggih, legowo, nggih, apa yang pernah dibuat. Kalau kita sadar bahwasanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, maka kita harus sadar bahwasanya orang yang berbuat salah itu kepada kita juga sama. Jika kita sadar manusia itu kan tidak lepas dari dosa, berarti kita harus menyadari pula yang sedalam-dalamnya jika orang berbuat salah kepada kita. Yes, namanya manusia. Pasti kita pernah berbuat salah. Entah sekoncoan ini pasti wonten gesekan nggih pernah, ngrasani nggih pernah, ngomongi koncone dhewe sak sandinge nggih pernah. Ya pernah pasti. Sami mawon. Kadang-kadang itu nggih monggo diikhlaskan mawon apa yang kita ini. Moga-moga diparingi umur panjang semuanya yang hadir, dimudahkan rezekinya, keluarganya diselamatkan dan diberi rezeki dunia wa rezeki akhirat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكري فألتأمنه لا إله إلا الله خير الموجود لا إله إلا الله خير المعبود لا إله إلا الله خير المبشر الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمينا ولجميع الأستاذ وأستاذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, ahli kubur kami, keluarga kami semuanya yang jauh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, kami semuanya, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, kuatkanlah iman kami, gerakkanlah kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Gerakkanlah dohiran batin kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Kuatkanlah iman kami untuk menjauhi larang-laranganmu, ya Allah. Kuatkanlah iman kami untuk menjauhi laranganmu, ya Allah. Kuatkanlah iman kami untuk menjauhi larangan-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, sampai akhir hayat kami. Bimbing kami sampai akhir kami, ya Allah. Bimbing kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Tanpa pertolongan kami tidak bisa apa-apa, ya Allah. Tanpa maunah-Mu, tanpa pertolongan-Mu, sampai hidayah-Mu kami tidak sakit napa-napa, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, selalu taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, selamat balak fid dini wa dunya wal akhirah, selamat balak fid dini wa dunya wal akhirah. Jangan jadikanlah mati hati kami, ya Allah. Jangan jadikanlah mati hati kami, ya Allah. Orang-orang yang sembrono kepadamu, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami semuanya anak-anak yang soleh, selalu ingat kepadamu, ya Allah. Selalu ingat kepadamu, ya Allah. Selalu ingat kepadamu. Akhiri hayat kami dalam keadaan baik, ya Allah. Akhiri nafas kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.